Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta progres penguatan penyandang disabilitas fisik berbasis keluarga, masyarakat dan institusi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya di Makassar yang berbahagia. Pada saat ini kita akan membahas materi tentang membekali diri dengan akhlak yang mulia. Harapan kita sesudah materi ini kita bahas, maka kita akan memahami apa itu akhlak. Kita akan memahami bagaimana kedudukan dan pengaruh akhlak. Kita berharap kita akan memahami bagaimana pembagian akhlak. Bagaimana kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kita berakhlak terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita berakhlak terhadap orang tua kita. Bagaimana kita berakhlak terhadap kerabat, keluarga kita. Bagaimana kita berakhlak terhadap tetangga kita. Bagaimana kita berakhlak terhadap lingkungan alam sekitar kita. Bagaimana kita berakhlak terhadap saudara kita yang berbeda keyakinan dan agama. Dan di bagian akhir dari materi kita ini kita akan membahas bagaimana etika dan etos kerja itu sendiri. Baik para peserta yang berbahagia, salah satu tugas kehalifaan manusia terhadap dirinya adalah membekali diri dengan akhlak yang mulia. Ilmu yang baik, pengetahuan yang baik, harta yang baik, jabatan yang bagus, kekuasaan yang luas, itu bisa disalahgunakan dan bisa dimanfaatkan untuk sebuah kejahatan kalau tidak dilandasi dengan pendekatan akhlak yang mulia. Sebaliknya, akhlak yang tercelah, budi pekerti yang jelek, itu adalah bagaikan racun pembunuh umat manusia yang akan menghancurkan peradaban dunia, bahkan menjauhkan manusia dari Tuhannya, merusak hati rohani kita. Bahkan akhlak yang tercelah lebih berbahaya dari penyakit-penyakit jasmani. Di dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang dibutuhkan manusia adalah yang bersumber dari sendi-sendi agama. Bukan hanya ajaran moral yang tertulis di atas kertas, bukan hanya tahu bahwa yang benar itu baik dan berbohong itu hina, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana akhlak itu mengantar reaksi jiwa dan ada pengaruhnya dalam setiap tindakan kita. Sehingga yang patut kita kerjakan, kita lakukan, dan yang tidak pantas kita lakukan, kita tinggalkan. Akhlak yang demikian itu hanya terwujud bila berdasarkan dan berlandaskan dari nilai-nilai ajaran agama. Akhlak yang tidak berlandaskan dengan nilai-nilai agama, tidak berdasarkan dengan ajaran agama,
itu hanya bersifat sementara, lipstick, casing, dan hanya bersifat semu. Baik, para peserta yang berbahagia, kita melangkah bagaimana pengertian akhlak itu sendiri. Secara sederhana, hakikat daripada akhlak itu bisa kita pahami pengertiannya dengan antara lain melihat asal kata dari kata akhlak itu. Ada yang memahami bahwa kata akhlak itu berasal dari kata khulukun dan kata khalkun. Khulukun itu berkaitan dengan sikap rohani kita, sementara halkun berkaitan dengan sikap jasmani atau lahiriah kita. Sehingga dengan demikian, akhlak secara sederhana adalah bentuk sikap yang menggambarkan perilaku jasmani dan rohani seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, bagaimana kedudukan akhlak dan pengaruhnya terhadap diri kita secara pribadi dan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, manusia itu terdiri dari dua unsur utama. Ada rohani, ada jasmani. Ada fisik, lalu kemudian ada bentuk batin. Gabungan dari dua unsur ini, antara jasmani dengan rohani, inilah yang kemudian disebut dengan istilah insan atau manusia. Kalau rohani saja tanpa jiwa, rohani saja tanpa jasmani, maka itu adalah bagaikan malaikat. Sementara jasmani tanpa rohani itu adalah bagaikan benda mati. Maka orang yang hidup tanpa akhlak mulia itu hampir sama dengan jasmani tanpa rohani. Orang yang semacam ini disebut dengan mayit atau bangkai. Kenapa? Karena memang orang yang tidak memiliki akhlak tidak hanya menjadi busuk, tapi bisa membusukkan dirinya, dan juga lebih jauh daripada itu, bisa membuat lingkungan dan orang lain di sekitarnya menjadi busuk. Dengan demikian, kedudukan akhlak dalam diri seseorang adalah sangat urgen, penting, dan itu mutlak dimiliki untuk berinteraksi, membangun keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, para peserta yang berbahagia, mari kita lihat bagaimana pembagian akhlak itu sendiri. Secara garis besarnya, akhlak terbagi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan akhlak yang terpuji, dan ini yang disebut dengan istilah akhlak mahmudah. Apa di antara yang termasuk akhlak terpuji ini? Antara lain, pertama, jujur dan amanah di dalam melaksanakan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, berani berbuat baik. Yang ketiga, malu untuk melakukan hal yang tercela. Keempat, kuat dan tidak selalu berkeluh kesah. Sabar, syukur, dia punya rasa kasih sayang. Pemaaf, dia suka berdamai. Lalu kemudian dia menjaga kehormatan diri. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dia selalu berusaha untuk berpikir positif. Selanjutnya, kita lihat akhlak yang kedua disebut dengan akhlak yang tercela. Ini yang biasa diistilahkan dengan akhlak masmumah. Di antara akhlak
yang tercela ini antara lain adalah mengkhianati apa yang telah dipercayakan kepadanya. Lalu kemudian suka berbuat dusta, pengecut, selalu ragu-ragu. Ya, bahkan dia bakil, kikir, dia bersifat boros. Ya, lalu kemudian fujur. Ini diantaranya mengikuti hawa nafsu dan maksiat, takabur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mari kita lihat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara, para peserta yang berbahagia, di dalam kehidupan sehari-hari ada dua jalur komunikasi yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, ada yang disebut dengan komunikasi secara vertikal. Ini adalah bentuk komunikasi antara seseorang dengan Tuhannya. Lalu kemudian yang kedua adalah komunikasi secara horizontal. Ini adalah bentuk komunikasi atau hubungan manusia dengan sesama makhluk dan alam sekitarnya. Baik, saudara-saudara, para peserta yang berbahagia, bagaimana akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa? Paling tidak ada beberapa hal yang pokok menjadi akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya adalah mengimani Allah, bahwa Tuhan itu pasti ada. Kemudian yang kedua adalah beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Yang ketiga adalah bertakwa, takut kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan sesuai dengan kemampuan kita, dan menjauhi apa yang dilarang sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Kemudian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ridho dengan ketentuan-ketentuannya, dan bertaubat serta kita bertawakal kepada Allah sesudah berusaha dengan semaksimalnya. Baik, saudara-saudara, para peserta yang berbahagia, bagaimana akhlak terhadap diri sendiri? Tidak hanya kepada orang kita berakhlak, tidak hanya kepada lingkungan kita berakhlak, tapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memperlakukan diri, bagaimana kita berakhlak terhadap diri sendiri. Nah, maka paling tidak yang pertama, menjaga nama baik pribadi. Ini yang penting. Lalu kemudian kita berusaha menjaga kehormatan diri, menjaga kebersihan jasmani kita, menjaga kesucian rohani kita, dan tidak kalah pentingnya adalah berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau perbuatan itu tidak ada faedahnya, pekerjaan itu tidak ada manfaatnya, lebih baik kita meninggalkannya. Saudara-saudara, para peserta yang berbahagia, sekarang mari kita lihat bagaimana akhlak kita terhadap orang tua kita. Kita lahir di dunia ini bukan lahir dengan sendirinya. Ada pihak yang diberi amanah oleh Allah sebagai mediasi sehingga kita terlahir di dunia ini. Dan dia adalah orang tua kita. Dia adalah ibu kita. Dia adalah ayahanda kita. Bagaimana kita berbuat dan berakhlak pada mereka? Antara lain yang pertama, berbuat baiklah kepadanya. Walaupun itu kita berbeda keyakinan dan berbeda agama. Kemudian tidak menghardik dia, hindari mengucapkan kata-kata yang tercelah
Upayakan kita mengucapkan kata-kata yang mulia, memelihara dia dengan baik, lalu kemudian rendahkan hati kita, rendahkan diri kita dengan penuh kasih sayang di hadapannya. Dan jangan lupa kebaikan-kebaikannya kita lanjutkan, dan sebagai anak yang baik, anak yang soleh, berusaha setiap saat minimal selesai kita melaksanakan sholat atau pada saat kita beribadah, kita mendoakan keselamatan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua kita. Ini antara lain akhlak kita terhadap orang tua kita. Nah, saudara-saudara, para peserta yang berbahagia, bagaimana akhlak terhadap kerabat kita sendiri, keluarga kita? Apakah itu sebagai kakak? Apakah itu sebagai adik kita? Maka yang pertama adalah menghormati yang tua. Ya, walaupun kakak kita tidak minta dihormati, tapi ini memang akhlak menghormati mereka yang tua. Akan tetapi kepada mereka yang lebih mudah dari kita, kita sayangi mereka, sambung silaturahmi kekeluargaan, jangan putuskan. Bersikap arif kepada mereka dengan penuh kelembutan. Dan kalaupun dia sakit, silahkan ditengok dan berusaha memberikan bantuan. Ini antara lain akhlak kita terhadap kerabat kita. Baik para peserta yang berbahagia, sekarang kita melangkah bagaimana akhlak kita di dalam kehidupan bertetangga. Hidup ini kita tidak sendiri, dan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena memang kita adalah zon politikon, makhluk sosial yang butuh dengan orang lain. Nah, orang yang ada di luar kita selain keluarga kita, yang terdekat adalah tetangga kita. Bagaimana berakhlak kepada mereka? Antara lain pertama, berusaha untuk tidak menyakiti hati tetangga kita. Berusaha untuk bersikap baik terhadap mereka. Berusaha untuk bermurah hati, dan kita tetap menghormati siapa saja tetangga-tetangga kita. Baik saudara-saudara yang berbahagia, kita melangkah terhadap bagaimana akhlak kita terhadap alam sekitar ini. Lingkungan kita, alam kita diciptakan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk kita semua, karena Allah Maha Pemurah. Nah, terhadap alam sekitar kita, bagaimana kita berakhlak? Antara lain memelihara dan memanfaatkan alam ini, lingkungan kita sesuai dengan fungsinya. Kemudian tidak berjalan di muka bumi ini dengan tingkah yang sombong, dan kita berusaha tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ini akhlak kita terhadap lingkungan alam sekitar kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang sama keyakinannya. Tidak semua juga orang sama agamanya. Tentu ada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama dengan kita. Bagaimana berbuat terhadap mereka? Bagaimana kita berakhlak terhadap mereka? Maka paling tidak yang pertama adalah berusaha untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sekali lagi, menjaga kerukunan antar umat beragama. Terhadap mereka yang sama keyakinan dan agama kita, kita juga tetap menjaga kerukunan antar sesama agama. Dan tidak kalah pentingnya, antara umat beragama dengan pemerintah itu harus dijaga kerukunan dan keharmonisannya. Terakhir, saudara-saudara para peserta yang berbahagia, setelah kita mengikuti kegiatan ini, tentu kita termotivasi untuk bekerja, termotivasi untuk hidup, berusaha dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka di dalam bekerja itu jangan hanya bekerja saja,
tapi kita punya etika, punya etos kerja yang bagus. Bagaimana kita beretika? Bagaimana kita berakhlak di dalam bekerja? Maka yang pertama adalah bekerja landasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berusaha bekerja, pekerjaan kita itu dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah juga akan memberikan yang terbaik feedback kita kepada kita semua. Kemudian yang kedua adalah bekerja itu dilandasi dengan ilmu. Orang yang bekerja tanpa ilmu tentu berbeda dengan mereka yang bekerja dengan ilmu. Dan yang ketiga adalah memiliki usaha yang baik, ya, memiliki usaha yang baik. Jangan asal bekerja, tapi upayakan usaha-usaha yang kita rintis itu adalah usaha yang baik, halal, dan pekerjaan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian tidak kalah pentingnya di dalam bekerja kita harus bersabar, ya. Dan ketika kita bekerja, berusahalah agar kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita. Dan yang terakhir, antara lain etos kerja kita, jangan lupa berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemudian kita bertawakal. Fa iza faragata fansab wa ila rabbika faragab. Sesudah kamu selesai dari satu urusan, pindah kepada urusan yang lain. Sesudah selesai dari satu pekerjaan, maka pindah kepada pekerjaan yang lain. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara yang berbahagia, para peserta, kami mengucapkan selamat bekerja, selamat berusaha. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuka jalan-jalan keberhasilan dan kesuksesan kita semua. Saya AA Arifin Abdullah mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya di dalam mengikuti kegiatan terapi ini. Semoga insya Allah kita menjadi manusia yang sukses, yang bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada diri, tapi keluarga dan masyarakat kita, kepada bangsa dan negara kita. Billahi taufiq wal hidayah, uzikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.